mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah bagi saudaraku yang merayakannya hari ini dan besok hari. Pemimpin Al Zaitun, Panji Gumilang, masih terus menjadi sorotan umat Islam atas perilaku dan pernyataan-pernyataannya yang menyesatkan. Forum Persaudaraan Islam atau FPI bersama umat Islam saat gelar aksi All-Out 266 pun meminta aparat penegak hukum segera bertindak demi terciptanya kedamaian. Segera tangkap dan proses hukum Panji Gumilang agar umat Islam tak perlu lagi turun ke jalan untuk menggelar aksi. Nah, mau tahu kisah lengkapnya seperti apa? Mari kita simak video berikut ini. Pada Senin 26 Juni 2023, ribuan massa dari Forum Persaudaraan Islam atau FPI bersama umat Islam menggelar all-out aksi 266 menuntut tangkap Panji Gumilang. Aksi digelar di Kemenko Polhukam dan Kementerian Agama atau Kemenak. Di sela-sela aksi, perwakilan FPI bertemu pihak Kemenak untuk menyampaikan aspirasi. Dalam pernyataan sikapnya, FPI menuntut Panji Gumilang untuk segera ditangkap dan tutup Al Zaitun. Selain itu, juga meminta agar aspirasi umat Islam segera direspon pemerintah untuk menghindari aksi massa bergelombang yang lebih besar. Perwakilan dari Bapak Ibu yang akan menyampaikan, kami persilakan. Dari Forum Persaudaraan Islam atau FPI, saya sendiri Awid Masuri, Wakil Ketua Umum DPP FPI bidang eksternal. Sebelah kanan saya ini adalah Habib Ali bin Abu Bakar Al-Atos, beliau ini Sekretaris Umum. Lalu kemudian ada dari Mahkamah Front, yaitu Kiai Tubagus Sidik. Lalu ada lagi Habib Hasan, beliau Ketua FPI Banten. Lalu kemudian ada penasehat daerah Banten. Lalu ada penasehat daerah DKI Jakarta, yaitu Kiai Fahrul. Lalu kemudian beliau adalah Habib Zain Alatas. Dan yang lainnya ini juga ada dari Batam, itu FPI Batam. Jadi alhamdulillah hari ini banyak sekali dari cabang-cabang FPI dari berbagai daerah yang hadir pada malam hari ini, pada siang hari ini untuk menyikapi masalah yaitu Pondok Pesantren Al Zaitun. Tadi kami telah mendengarkan apa yang telah dipaparkan. Seperti halnya juga kami mengikuti perkembangan melalui Bapak Menko Polhukam. Memang permasalahan Al Zaitun itu bukan hanya di satu titik. Artinya kita melihat bahwa ada titik terang kemarin, cuma kan belum maksimal, gitu ya. Nah, oleh karenanya untuk mempersingkat, jadi saya akan bacakan saja apa tuntutan kami FPI. Dalam arti tuntutan di sini adalah apa yang harus kami sampaikan kepada Kementerian Agama. Yang tentunya di masalah Al Zaitun, Kementerian Agama berarti berkaitan dengan pesantrennya ya, madrasah ya, artinya di sini ya. Nah, betul. Dan kalau kita lihat kan berarti jumlah siswa dan siswi itu yang paling besar tentunya di pesantrennya, ada madrasah. Baik, kita singkat saja. Kalau untuk pernyataan sikap mungkin nanti bisa dibaca, gitu ya, dibaca apa isi daripada kita baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Dewan Pimpinan Pusat Forum Persaudaraan Islam nomor 012/PS/DPPVI/Dzulhijjah/1444 Hijriah. Tangkap Panji Gumilang dan bubarkan Al Zaitun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Panji Gumilang sebagai tokoh dan pemimpin dari Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu telah nyata-nyata menebarkan paham sesat dalam agama Islam dan menimbulkan keresahan di tengah umat Islam. Hal tersebut ditujukan dalam sikap dan perbuatan serta pernyataannya yang antara lain sebagai berikut. 1. Mengatakan bahwa Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kalam Nabi Muhammad. 2. Mengajarkan kepada para santri untuk menyebut qala Rasulullah SAW
fil qaulil karim, yang artinya berkata Rasulullah dalam Al-Quran yang mulia, sebagai perwujudan ajaran Al-Quran sebagai kalam Nabi Muhammad. 3. Mencampur laki-laki dan perempuan dalam satu shaf sholat berjamaah. 4. Mengajarkan tata cara adzan yang tidak sesuai petunjuk Nabi, seperti gerakan tangan dan menghadap ke arah jamaah bukan kiblat. Yang kelima, mengajarkan nyanyian salam Yahudi dalam agama Islam. Yang keenam, mengajarkan dan mendakwakan para khatib Jumat dilakukan oleh perempuan. 7. Mencampur antara non-muslim dan muslim dalam shaf sholat berjamaah. Yang kedelapan, menyandarkan pendapat-pendapat menyimpangnya kepada mazhab Soekarno, padahal Soekarno bukan ahli fikih yang bisa diambil sebagai rujukan, dan juga tidak pernah mengajarkan sebagaimana yang diajarkan Panji Gumilang, sehingga Soekarno tentu berlepas diri dari Panji Gumilang. 9. Menuduh fikih yang mutabar dengan tuduhan yang menyulitkan beragama dalam Islam. 10. Mendakwahkan keraguan kepada Al-Quran dengan mengatakan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama adalah belum tentu benar. Seperti itu. Nah, karena itu kami Dewan Pembina Pusat Profesor Islam menyatakan, 1. Mengecam keras penebaran kesesatan dan penistaan agama yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang selaku pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu. Yang kedua, menuntut Majelis Ulama Indonesia untuk segera mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran Panji Gumilang. Yang ketiga, menuntut pemerintah untuk menutup Ponpes Al-Zaitun Indramayu karena menjadi tempat sesat menyesatkan yang dilakukan terhadap anak bangsa. Yang keempat, menuntut pihak aparat penegak hukum untuk segera melakukan proses hukum kepada Panji Gumilang atas dugaan penistaan agama Islam, dan ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian RI oleh beberapa kelompok elemen masyarakat. Kelima, menuntut pemerintah untuk menetapkan Al-Zaitun sebagai organisasi terlarang serta mengusut pihak-pihak yang turut melindungi Al-Zaitun baik isu perorangan maupun institusi tertentu. Yang keenam, menyerukan kepada wali santri pesantren Al-Zaitun untuk segera menarik para santrinya dari Al-Zaitun demi keselamatan akidah mereka. 7. Menyerukan kepada umat Islam untuk bersatu padu terus melawan paham sesat menyesatkan yang akan merusak akidah umat Islam. Demikian pernyataan yang dibuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin diserahkan dulu. Pak Marus agak geser ke kiri sedikit. Ya, oke. 1, 2. Cukup ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, baik, ini tadi kami bacakan sikap aksi kami pada siang hari ini. Tadi ada yang menarik Pak, bahwa yang kita bacakan tadi adalah salah satunya kan kita minta agar steril ya Al-Zaitun. Karena yang kita khawatir begini, ini kan gelombang aksi akan terus berlanjut di Al-Zaitun. Kalau kita tidak bersikap cepat untuk menarik gitu para santri. Nah, ini saya nggak tahu nih nanti domainnya bagaimana. Ini Menko Polhukam memberikan pengumuman itu melalui masukan dari kementerian-kementerian atau yang terkait, atau masing-masing kementerian bisa berjalan. Ini kan kita belum tahu nih. Contohnya begini, Kementerian Agama kemudian mengambil sikap sendiri sebelum diumumkan oleh Menko Polhukam. Apakah itu bisa? Contohnya memberikan instruksi kepada Al-Zaitun misalkan untuk mengosongkan para santri untuk menghindari bentrok. Jadi kita nggak tahu nih Pak, gelombang kan akan terus berdatangan, yang kemudian di sana sawah, kita nggak ngerti ini nyawa. Ini sebelum itu terjadi, maka tadi selain penyelamatan akidah juga menghindari bentrok fisik ke depannya, maka tolong dikosongkan itu pesantren Al-Zaitun dari para santri yang ada saat ini, sampai Menko Polhukam itu menentukan, dalam arti pemerintah menentukan sikap terhadap pesantren Al-Zaitun. Jadi jangan dibiarkan begini, kita nunggu dari pemerintah, mereka masih terus beraktivitas. Ini yang kita khawatirkan. Tadi sekali lagi, gelombang dari mana-mana datang, ini mau pilpres. Ini sebentar lagi mau pemilu. Jangan sampai ada yang pihak-pihak yang saling menyalahkan dan disalahkan. Nah, saya rasa itu masukan dari kami. Mudah-mudahan Kementerian Agama bisa segera menyikapi tentang penarikan para santri ya. Karena jumlahnya pastinya paling banyak di sana santri dan madrasah. Mungkin yang lainnya silakan. Dipersilakan, barangkali ada tambahan. Nabi balik atau silakan. Assalamualaikum. Terlepas kami dari berbagai daerah di
insya Allah tujuannya sama, untuk kemaslahatan beragama dan berbangsa di negara tercinta ini. Pertama, Al-Fakir ingin menyampaikan untuk diri Al-Fakir, selanjutnya untuk semua yang hadir di tempat. Yuk kita bertakwa kepada Allah, lepaskan kepentingan masing-masing, lepaskan kepentingan pribadi, apalagi tadi sudah disinggung lebih awal musim-musim rentan mau pemilu, akhirnya dipolitisasi, padahal lepas dari politik, kan seperti itu. Akhirnya, dan tidak menutup kemungkinan ada peselancar begitu melihat pompa datang yang indah, kan begitu. Yang pertama ingin saya sampaikan, sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram senior saya Kiai Awid Masyuri terkait pengosongan Al-Zaitun. Adapun keputusannya nanti kita harapkan memang untuk dibubarkan, gitu kan. Namun sebelum ada keputusan tersebut, kekosongan tersebut harus lebih diutamakan dulu. Kenapa? Karena mohon maaf, provokasi dari pihak internal Az-Zaitun sendiri yang mengundang dan memancing reaksi umat. Seperti ketika kedatangan umat malah joget-joget, kan menantang itu. Bawain anjing. Ya kan? Bawain anjing. Dan terakhir pimpinannya lagi bilang geblek itu, dia bilang apa? Udah sendalnya miskin lah, apalah. Ini kan itu memancing reaksi umat. Dan insya Allah walaupun ada 1000 Panji Gumilang, kami dari Banten tidak akan takut menghadapi seperti itu. Kenapa? Karena ya prinsip kami untuk agama Allah ini, sekarang mati besok mati sama saja. Yang paling ditakuti itu ketika mati tidak ada di pihak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi saya berharap pertama adalah kosongkan memang Az-Zaitun. Dan yang selanjutnya, saya dari rumah beserta rombongan santri datang kemari ingin menyampaikan bahwa atas dasar peduli dengan agama dan bangsa ini, saya ingin sekali, bahkan image saya sebagai orang Banten tuh tadinya tuh kayaknya gebrak-gebrak meja nih urusannya, ternyata alhamdulillah gitu. Ya kan, saya orang Banten kan tahu semua kan, begitu wah ini gebrak-gebrak meja nih kayak 2011 di Cikesi kan jadi tuh, saya kebaliknya begitu tuh, ternyata subhanallah luar biasa, alhamdulillah. Nah, jadi saya ingin menyampaikan kepentingan dalam agama Islam dan bernegara kuncinya ada di 2 pilar. Seperti hadis Rasul mengatakan, sinfani minan nas, idza salaha salahan nas, idza fasada fasadan nas, al ulama'u wal umara'u. Jadi kedua pilar ini, kedua kelompok ini penentu apakah bangsa ini akan damai sejahtera, akan baik-baik saja, atau memang akan sakit, atau bahkan bisa hancur. Tergantung pada 2 pilar ini. Pertama ulama, kedua adalah umara'u. Oleh karena Rasulullah mengatakan pertama ulama, kedua umarok, maka kami pertama datang ke Kemenak, kedua insya Allah kami Polhukam, dengan harapan nanti Kemenak ini memberikan masukan-masukan yang positif, yang menguntungkan umat Islam dan menguntungkan bangsa Indonesia, sehingga Menko Polhukam memutuskan dengan keputusan yang bijak sesuai dengan keinginan umat Islam mayoritas di Indonesia. Dan insya Allah apabila itu terlaksana, tidak akan ada lagi kawin yang namanya gontok-gontokan, hajar-hajaran, kira-kira insya Allah jangan. Tapi mohon maaf, andaikan memang ini dibiarkan begitu saja, Az-Zaitun dibiarkan, terus provokasi dari mereka dibiarkan, saya banyak yang meminta dari kawan-kawan, dari tokoh-tokoh di Banten, segera pimpin, kita berangkat ke sana, bikin surat wasiat, udah macam-macam ya. Kenapa? Karena mereka enggak melihat urusan ini, enggak melihat urusan adan, enggak melihat. Satu poin saja sudah sangat cukup, yaitu mengatakan Al-Quran bukan kalamullah, yaitu mengatakan Al-Quran sebagai kalam Nabi. Padahal kita tahu antara kalam Nabi dengan kalamullah itu berbeda. Jadi di titik inilah yang mana umat Islam di Banten ini gerah, bahkan menekan. Minggu-minggu ini bisa ditekan. SMS, WA, telepon, segera pimpin pasukan, Padahal saya nggak punya pasukan untuk berangkat langsung ke Indramayu. Gitu. Makanya di waktu saya sampaikan kapan berangkat ke Indramayu. Kenapa? Karena saya didorong terus nih. Kata saya ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kenapa? Kita percaya dulu kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi intinya saya minta
segeralah tutup Al-Zaitun. Terlepas di dalamnya ada berapa identitas terserah. Pokoknya kami umat Islam menunggu keputusan pemerintah khususnya di bidang Kemenang untuk segera menangani masalah ini sesuai dengan harapan umat. Mohon maaf hanya yang dapat disampaikan, barangkali dari yang lain ada nolak-nolak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal ajaran sesat oleh Panji Gumilang juga diungkapkan oleh Rofi Muhlis atau akrab disapa Gus Rofi, Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara, dalam acara Catatan Demokrasi TV One bertajuk Menguji Kesaktian Ponpes Al-Zaitun pada Selasa 27 Juni 2023 malam. Menurutnya, Panji Gumilang memang telah mengganggu ketertiban dan keamanan negeri. Gus Rofi menyatakan masyarakat, khususnya umat Islam, sebenarnya hanya bereaksi atas perilaku dan pernyataan-pernyataan sesat Panji Gumilang. Sebab kontroversi bukan dimulai dari masyarakat atau umat Islam, tapi dari Al-Zaitun sendiri yang mengekspos ke publik kegiatan dan pernyataan-pernyataan Panji Gumilang yang menyesatkan. Kalau saya amati, tampaknya ada orang dalam Al-Zaitun yang mengekspos kegiatan-kegiatan dan video-video Panji Gumilang, kata Gus Rofi. Di sisi lain, Gus Rofi menilai Majelis Ulama Indonesia atau MUI terlalu lambat dalam merespon perilaku dan pernyataan sesat Panji Gumilang. Dia lantas membandingkan sikap MUI saat kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kala itu MUI tak butuh waktu lama untuk mengeluarkan fatwa penistaan agama Islam yang dilakukan Ahok. Menurut saya, MUI terlalu berhati-hati sekali jika dibandingkan dengan kasusnya Ahok. Ahok tidak diklarifikasi. Lah ini, Panji Gumilang sudah diberi kesempatan klarifikasi, tapi tidak dimanfaatkan oleh Panji Gumilang. Tapi MUI sampai detik ini belum memberikan putusan yang konkret, kata Gus Rofi. Padahal lanjutnya, MUI sudah dilecehkan oleh Panji Gumilang. Kami sedih jika MUI dilecehkan oleh Panji Gumilang. Makanya kami harap MUI segera keluarkan fatwa seperti saat kasus Ahok untuk dijadikan pedoman di Bareskrim Polri demi penegakan hukum, jelas Gus Rofi. Menanggapinya, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Kiai Haji Khalil Nafis menyatakan pihaknya telah selesai melakukan penelitian dan segera mengeluarkan fatwa. Kita sudah mendapatkan kesimpulan dan ada 3 indikasi. Pertama, yang berkenaan dengan penodaan terhadap agama. Kedua, berkenaan dengan kesesatan. Ketiga, berkenaan dengan penyimpangan. Nah, ini dirumuskan yang nantinya menjadi fatwa, jawab Kiai Khalil. Nah, kini publik berharap agar Panji Gumilang yang telah meresahkan dan menimbulkan kegaduhan segera ditangkap dan diproses hukum agar tetap damai dan aman negeri ini. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.